Ya, berjumpa lagi dengan Bapak Julius Luman Tobing. Saat ini kita akan belajar tentang kalor, yaitu bagaimana pengertian kalor, kemudian bagaimana rumus dan contoh soal serta pembahasannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa mengerti dan mengetahui apa itu kalor, kemudian dapat membedakan antara suhu dan kalor, kemudian dapat menjelaskan apa sih pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Nah, yang pertama adalah pengertian kalor. Kalor, ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Kalor adalah salah satu bentuk energi, ya, yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah jika keduanya bersentuhan. Contoh yang sederhana yang sering kita lakukan, ya, kita pada musim dingin saat ini, musim hujan, kita sering memanaskan air, ya. Ini api ini adalah panas, sumber panas. Kemudian biasanya kita pakai wajan, api akan bersentuhan dengan wajannya atau pancinya, maka akan ada transfer energi, ya, transfer panas dari api ke wajan. Kemudian juga wajannya akan suhunya meningkat menjadi panas. Ini akan meningkat. Akibatnya ada transfer energi juga, ada transfer panas juga antara wajan atau panci dengan air, sehingga airnya juga menjadi panas. Ini yang dinamakan kalor, bahwa ada energi yang berpindah dari satu ke yang lain, yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh, ada quote yang sangat bagus, ya. Semakin besar semangat atau motivasi kita, maka semakin besar pula kemungkinan orang tersebut mendapatkan yang dicari. Jadi, jika kalian semangat dan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, pasti kalian akan mendapatkan prestasi yang lebih daripada yang lain. Oke, kita lanjutkan. Suhu dan kalor. Ini dua hal yang berbeda. Pada semester yang lalu kalian sudah belajar tentang apa sih suhu, ya. Kalau suhu itu adalah derajat panas dinginnya sebuah benda. Jadi panas dan dinginnya suatu benda itu dinamakan suhu. Satuan internasionalnya adalah Kelvin, ya. Kelvin atau K. Kemudian kalor adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir, ya, panas atau energi yang mengalir, satuannya joule. Inilah yang membedakan, ya. Kalau suhu itu panas atau dingin, kalau kalor adalah banyaknya panas yang mengalir. Kemudian pertama kali kalor dikemukakan oleh Anthony, ya, Lavoisier. Ini adalah ilmuwan terkenal yang berasal dari Prancis, ya. Dia ahli kimia sebenarnya, tapi banyak penemuan-penemuannya juga yang di fisika. Dia ahli kimia dan fisika. Nah, ini pertama kali yang mengungkapkan bahwa kalor itu adalah energi, ya. Karena kalor itu adalah energi, salah satu bentuk energi, maka satuannya adalah joule, ya, sama satuannya dengan energi gerak, ya, energi kinetik atau energi potensial. Ini sama, joule, ya. Waktu di sekolah dasar mungkin kalian sudah mengenal, ya, bagaimana cara mengkonversi, ya, satuan internasional joule, tapi ada beberapa satuan yang lain yang tidak baku adalah kalori. Kita bisa merubahnya. 1 kalori itu 4,2 joule atau 1 joule itu 0,24 kalori. Tergantung nanti persoalannya apa yang ditanyakan, ya. Nah, apa sih pengaruh kalor? Pengaruh kalor itu ada dua, ya. Yang pertama dapat menyebabkan kenaikan suhu, dan yang kedua adalah terjadi perubahan wujud, ya. Perubahan wujud sudah kita pelajari sebelumnya. Ini, ya, perubahan kalor dapat merubah suhu dan merubah wujud. Contohnya ketika kita masak air, maka air yang dingin ini akan menjadi panas, ada kenaikan suhunya.
Itulah yang pengaruh kalor. Yang kedua, ketika kita beli es krim, kita biarkan diterik panas, maka dia akan mencair, ya. Ada perubahan wujud, ya. Perubahan wujud sudah kita pelajari dan kalian sudah menggambarnya di semester sebelumnya, ya. Mencair, menguap, mengembun, membeku. Itu adalah pengaruh dari kalor. Nah, bagaimana sih rumus kalor itu? Kalor itu disimbolkan dengan Q, ya. Dengan Q ada 3 besaran yang mempengaruhinya adalah massa jenis, kalor jenis, dan suhu. Massa ini adalah M, ya. Mengapa mempengaruhi? Kalau kita menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda, maka dibutuhkan kalor yang berbeda. Kalau kita panasi misalnya 1 liter air, kemudian dengan 2 liter air kita mau menaikkan suhunya menjadi 100 derajat, maka kalor yang dibutuhkan pun berbeda dan akan semakin lama kalau misalnya 2 liter. Itu. Yang kedua adalah kalor jenis. Kalor jenis itu tergantung dari jenisnya. Kita memanaskan misalnya besi, aluminium dengan air, maka lebih cepat besi atau aluminium, ya, logam, daripada air karena kalor jenisnya berbeda. Kemudian suhu, ya, semakin banyak kalor yang diberikan maka suhunya akan naik, ya. 3 ini yang mempengaruhi dari kalor. Secara matematis maka dituliskan seperti ini. C sama dengan C kecil, C sama dengan Q M kali delta T, atau biasanya di bukumu ditulisnya Q sama dengan M, Q sama dengan M kali C kali delta T, ya, delta T. Q sama dengan MC delta T, tinggal ini dikalikan silang di sini, ya. Q itu adalah kalor, ya, kalor yang dibutuhkan satuan joule. C ini adalah kalor jenis, ya. Kemudian delta T adalah perubahan suhu, ya. Anak-anak tinggal cara mencocokkan satuannya dilihat di sini, ya. Joule, kilogram, K, udah cocok. Kemudian C besar ini adalah kapasitas kalor, rumusnya adalah M kali C. Nah, apa sih yang membedakan kapasitas dan kalor jenis? Seperti ini. Kalor jenis itu banyaknya kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk menaikkan 1 kilogram zat sebesar 1 derajat. Itu kapasitas kalor jenis, yaitu C kecil. Sedangkan kapasitas kalor C kapital adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Jadi kalau kapasitas kalor itu tidak tergantung dari masanya. Kalau suhu 1 kilo menjadi 1 kilo zat sebesar 1 derajat Celcius, ya. Kalau kapasitas hanya menaikkan suhunya, berapapun masanya, itu adalah kapasitas. Nah, untuk mengerti lebih jauh, kita contoh soal. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya, perhatikan kalor jenisnya di sini ditulisnya 4,186 Joule kilogram derajat Celcius, ya. Joule kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap. Kita diketahui masanya 3 kilo, kita masukkan ke sini. C kalor jenisnya 4,186, kemudian 4186 Joule kilogram derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu awalnya 10, suhu akhirnya 35, maka dikurangkan aja 35 dikurangi 10 jadi 25. Berapakah Q? Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan M, masukkan C, masukkan delta T. Maka hasilnya adalah ini. Mudah bukan? Baru contoh yang kedua. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius. Berarti ini suhu awal, ya.
Suhu awal biasanya kita menulisnya T0 ya. T0 ini, T0. Dipanaskan dengan energi. Energinya 1000 kalori. Jika kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan temperatur air. Kita lihat C airnya masanya 100 gram. T-nya adalah 25, T0. C airnya 1 kalori gram derajat Celcius. Kita lihat rumusnya di sini. Di sini kalori ya. Di sini kalori sudah sama gram derajat Celcius, berarti tidak ada perubahan. Kalau di sini misalnya joule per kilogram derajat Celcius ya, satuan C-nya itu, maka di sini harus dirubah kilogram, di sini harus berubah jadi joule. Ini sudah satu level ya, jadi berarti tidak ada perubahan. Kita masukkan Q sama dengan MC delta T. Yang ditanya adalah temperatur setelah dipanaskan, berarti T akhir ya. T akhir berarti kita cari perubahannya dulu. Setelah dipanaskan dia berubah jadi berapa gitu kan. Q sama dengan MC delta T, Q-nya adalah 1000. Kita cari delta T, berarti M kali C pindah ruas jadi pembagian ya. Delta T Q sama dengan M kali C. M nya 100 kita masukkan, Q nya 1000, C nya 1 ya, tinggal 10. Berarti perubahannya adalah 10. Awalnya 25 berubah menjadi naik 10, berarti akhirnya berapa? Akhirnya berarti 35 ya. Delta T kan adalah perubahan akhir dikurangi awal ya. Delta T 10, delta T nya 10 ya, sama dengan T min 25. Min pindah jadi positif, berarti ini sama aja, T sama dengan 10 ditambah 25 ya. Awalnya 25, berubahnya 10, maka akhirnya adalah 35. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar kali. Selamat belajar.